Please enjoy the trip. Let's the destination. Oke guys, sekarang kita lagi menuju ke, sebenarnya kita mau ke tempat rumah makan. Kalau Anda penggemar rumah makan Padang, ada rumah makan Padang enak, nasi kapau di daerah Bandung. Apa namanya? Yang mana nih? Ada banyak soalnya, ada Jiman, ada Yang Majembar, Narenda. Oh, Narenda. Nah, Narenda. Nanti kita mau ke sana. Cuman sebelum ke sana, kita tuh mau ke ini dulu, ke mana? Ambil bahan dulu biar salah seperti Sambil kerja ambil kerja seminggu sekali. Nah, hari ini kegiatan kita paling kita nanti ngambil bahan dulu, baru kita nanti ke rumah makan Padang yang enak gitu. Ya. Jamin enak bagi penggemar selera Padang. Nah, ini sekarang kita lagi bahas kasus yang rame di media itu tentang apa? Mau makan Madun bang Midun ya, kok nyakopsa itu. Nyakopsa. Nah jadi dulu Bunda itu tahu si nyakopsa ini, dia tuh yang punya tuh lucu memang ya. Jadi dia sering banget tuh parodi tuh sambil di dapur tuh kayak ngulek sambil apa kayak apa sih? Tahu kan yang mama-mama cewek-cewek mama-mama ini yang merepet kerja. Kita tahunya tahu itu, terus baru tahu oh dia punya rumah makan, udah sampai gitu doang kan, tahunya gitu doang. Berarti itu udah lama nih kita nggak ngeliat IG dia nih. Terus kalau kita udah lama ngeliat IG orang kan dia nggak muncul ya di IG kita kan. Dia udah ini tiba-tiba kemarin kok rame yang dia marah-marah gitu kan, yang sampai nangis-nangis atau bukan nangis-nangis apa sih, tantrum lah gitu kalau kata netizen kan. Terus baru kan ada apaan sih, ternyata dia nggak terima, ada yang review, yang review, siapa? Juju ya kalau nggak salah ya. Gitu. Si Juju ini waktu itu kesana kan datang, cuman katanya si ownernya ini emang lagi nggak ada di tempat, cuman waktu pas dia ke dapur dia bilang sih dia sempat izin sama si karyawannya buat ngevideo dan itu udah diizinin gitu. Kan minta izin lah pokoknya, nggak tahu diizin atau apa, pokoknya dia minta izin gitu. Nah pas waktu dia datang dia agak kaget sih, pas waktu datang dia ngeliat tempatnya, dia video itu memang gue juga kaget ngeliat tempatnya. Banyak apa sih yang sampah-sampah di bawah meja gitu tuh. Nani? Mungkin posisinya waktu itu mungkin lagi rame, terus mungkin dibersihin cuma dilepeh-lepeh gitu aja, tau nggak sih, yang nggak di ini gitu mungkin yang ya. Bawahnya. Nah dia videoin lah itu, dia kaget kan, dia bilang aduh ini tempatnya kok kotor banget, padahal kayaknya udah viral banget ya, viral apa segala macam tuh tempatnya kotor itu pertama. Terus habis itu yang kedua, karena deket kali, dia bilang ini baunya tuh agak nggak enak. Terus habis itu ya kalau itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lah, namanya posisi ya di luar ini kita gitu kan. Terus yang ketiga itu panas, tempat kayak gitu-gitu lah. Terus habis itu dia pesan nih, datanglah makanannya kan. Terus dia juga komen di situ harganya, dia kaget, ini warung ini harganya kayak harga makan di hotel atau restoran yang udah oke lah, yang udah AC dengan ini kan. Nah terus habis itu dia ini komen harga. Kalau untuk rasa makanan itu dia komen apa enggak ya? Lupa deh. Ada kan, ada yang dia bilang enak, ada yang bilang enggak kan. Menurut Bunda sih itu fair sih ya. Nah terus pas terakhir karena porsinya itu memang katanya sih bukan porsi satuan, jadi kayak porsi bareng-bareng. Dia minta dibungkus. Bilanglah katanya masih pegawainya nih kalau dia minta dibungkus. Nah terus si pegawainya ini tiba-tiba ngasih ke dia ini kantong kresek tuh kan, kantong kresek yang buat kita bikin biasa, kresek merah gitu dikasihin gitu. Terus disuruh apa bungkus sendiri kan. Dia kaget kan, masa sih ini makanan kok dimasukin gitu doang ke si plastik ini, udah sampai sampah gitu kan, kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya udah selesai itu, udah dia pulang kan. Ya udah reviewnya tuh begitu gitu, dia cuma nunjukin nyesel, pas waktu bayar dia juga kaget. Dia bilang kok mahal banget, jadi kayak omelet deh kalau nggak salah itu 65.000. Terus habis itu kayak seafood-seafoodan itu 75-an kalau nggak salah tuh. Nah dia juga komen ini harganya tuh mahal gitu kan, terus tempatnya kok kotor banget gitu. Terus dia juga ngomong tuh waktu itu juga, aduh jadi kayak jadi nggak selera makan lagi ya, kadang ngeliat kotor gitu kan. Terus dia dengan bayar harga segitu tapi mendingan ke restoran gini sekalian gitu kan. Udah tuh sampai di situ, udah ngamuk ininya si ownernya nggak terima gitu. Gue juga kaget sih, maksudnya kayak dia ngamuknya tuh sampai bawa-bawa. Kamu denger nggak dia bilang, gimana kamu rasanya kalau rumah kamu dimasukin maling, dirampok orang, handphone kamu dibawa, gitu kan. Ya udah gitu kan, padahal kan
nggak gampang ya. Oh mungkin waktu itu saya lagi nggak ada di tempat, saya miskomunikasi mungkin sama karyawan saya, nanti saya mau cross check dulu karyawan siapa, saya siapa yang ngasih present gitu kan. Padahal harusnya SOP-nya tuh di sini, kalau misalkan di buku kan dikasih styrofoam atau apa gitu ya kan. Marah-marah lah dia tuh di video itu. Sampai ngata-ngatain istighfar tuh anak muda, istighfar tuh anak muda gitu kan. Saya udah 25 tahun dia bilang kayak gitu kan. Udah 25 tahun di bisnis ini nggak mungkin katanya saya ngasih di present gitu kayak gitu kan. Nggak mungkin, pokoknya dia bilang tuh nggak mungkin. Cuman waktu pas bunda penasaran nih, googling lah, enggak kan, udah ketik lah di Google, kan si bang itu, mang itu kan, keluar emang banyak reviewnya kayak gitu kok, gitu. Bahkan sebelum di review sama si Juju itu udah ada yang bilang kok, kalau misalkan dia kaget disuruh mau bungkus, tapi bungkusnya kretek, iya, terus habis itu emang agak kotor, terus habis itu makanannya juga udah dingin, kayak nggak fresh kayak gitulah gitu. Nah, udah nih kan, udah marah-marah gitu, di salah satu blogger yang disebut sepuh ini sama netizen ikut-ikutan juga gitu komen gitu, kayak misalkan kayak kamu kok nge-reviewnya kok jahat banget, kayak matiin rezeki orang kayak gitu kan. Terus habis itu yang paling gak banget itu si cewek ini, si blogger sepuh ini bilang gini ya, dia tuh kayak ngeluarin rekaman suara si ada ibu-ibu yang ngaku ibunya si ceweknya si Kado Blue itu loh. Oh jadi Kado Blue itu juga ini nge-review. Setelah viral dia datang kan, dia datang tapi udah nggak ada sampah-sampah tuh waktu dia videoin. Cuma dia bilang ini katanya rumah kan udah 25 tahun, tapi mungkin dia mau nyindir kok tempatnya gini aja, nggak dibenerin atau apa gitu. Nah waktu datang makanan ya itu parah sih, yang beribu itu dia nge-review bener-bener langsung kayak to the point. Oh bener-bener ini dia bilang gini kan, apaan nih udangnya masih ada tainya, kayak gitu kan. Terus habis itu cumi, dia bilang cuminya sih nggak amis, tapi kayaknya kayak kurang segar apa segala macam gitu, fair dong ya kan. Terus habis itu dia pesan Fuyung Hai, dia kaget, dia bilang gini, bener aja udah kayak udah hafal banget tapi rasanya Fuyung Hai ini tuh kayak adonan tepung, kebanyakan tepung terus dikasih saus gitu, jadi kayak ini dia bilang gitu, malah kayak muntahan gitu, dia bilang kayak gitu kan. Terus pas waktu dia bayar dia lebih kaget lagi, itu emang dia lihat notanya tuh dia bayar tuh 300.000 lebih loh makan di situ. Terus habis itu harga nasi setengah piring 20.000. Waduh. Itu mah makanya udah juga kaget. Nggak bakul kali. Nggak tahu lah ya setengah bakul atau enggak, cuma waktu di kota itu yang di lingkaran itu piring. Setengah piring gitu 20.000. Udah kan si Kardon-nya bilang ini tuh parah banget, bilang itu kok mahal banget. Terus rasanya bener-bener dia bilang bumbu di jadinya juga kayak nggak karuan, dia bilang gitu rasanya cuma kayak berasa cabai doang sama apa kayak gitu lah. Pokoknya intinya kalau dari Kardon tuh kayaknya ini enggak banget gitu kan. Nah terus waktu si Kardon ini dia minta dibungkus, emang sama karyawannya dibungkusnya di belakang di dapur pakai styrofoam, tapi di depan dia ada ibu-ibu tuh mau minta dibungkus juga dikasih cuma kretek merah. Terus videonya sama dia. Nah dia murah, dia bilang mau suka nih kayak gini nih, harusnya kan semua pelanggan itu diperlakukan sama, bayarnya kan sama, dia bilang gitu kan. Kok cuma gue doang yang ditaruh itu ibu enggak. Wah habis si Kardon ini udah keluarin tuh video review, rame lagi nih netizen kan. Wah katanya lot terakhir udah turun tangan nih buat review, katanya gitu kan. Raja terakhir udah turun tangan nih buat review, hati-hati katanya tuh ada tantrum jilid 2. Udah tapi nggak tahu sih Bang Kardonnya nanggepin apa enggak ya si Kardon ini. Cuman yang kepanasan itu justru yang salah satu yang blogger sepuh itu yang dulu pernah nge-review di dia terus bilang enak lah apa tuh sempet syuting-syutingnya kayak gitu lah. Nah anehnya ujung-ujungnya si food blogger yang si sepuh ini tiba-tiba dia tuh bikin kayak story atau apa ya di Instagram dia lagi megang handphone, jadi kayaknya dia dikirimin kayak voice note gitu ya atau apa, rekaman orang ngobrol. Jadi ada ibu-ibu dateng ngaku-ngaku sebagai mamanya si ceweknya si Kardon Blue ini. Katanya anaknya dibawa kabur, dibawa lari sama si Kardon Blue ini. Untungnya katanya dengan adanya masalah ini viral dia jadi tahu gitu, ternyata itu orang yang bawa kaburan gue, kayak gitu-gitu lah intinya. Hubungannya apa gitu tuh? Nah diputerin itu sama dia di situ. Terus habis itu si sepuh ini juga bilang, oh kita juga tahu namanya ini, disebutin namanya kayak nama aslinya si Kardon Blue ini siapa. Nah kalau si Kardon Blue ini tiap dia review dia tuh kan nggak pernah tunjukin muka dia ya, jadi cuma suara. Terus nama juga kan dia bukan pakai nama pribadi, dia masih sepuh ini. Terus habis itu si sepuh ini tuh ngeliat fotonya si Kardon Blue ini, dia ketawa loh, ketawanya itu tapi ketawa ngejek.
ngajak dia bilang gini, wah ini udah ketemu, dipikir kayak Sefina ini mungkin kayak gitu-gitu. Pokoknya dia kayak ngajak gitu. Ada sih waktu itu kita denger dia ngomong kayak, oh nggak punya pengalaman di FNB aja kayak sok-sokan review gitu. Ada masih muda, lu pengalamannya apa? Emang sekolah perkopian atau apa? Ya kan. Nah sebenarnya yang netizen marah itu sama si Seputri adalah kok bawa fit gitu. Ini kan orang review makanan jujur kan, gitu kan segala macam. Kok jadi dia yang heboh ya gitu. Jadi rame lah. Dia di IG-nya di komen netizen tuh bener-bener lagi hujat loh. Lagi hujat gitu. Nyari sensasinya pas ya. Kayaknya ya memang. Apa. Nah tapi sama si Cardon Blue-nya itu dia dilaporin. Ya bener lah. Dilaporin ya. Karena kayak apa sih yang kalau kita nyebarin identitas orang itu doxing ya. Nah itu disebarin itu sama pencemaran nama baik lah kayak gitu. Jadi sebenarnya ya Bunda juga sebenarnya memihak si Cardon Blue sih jujur ya. Maksudnya untuk orang-orang yang review jujur sih Bunda salut ya, maksudnya ya memang harusnya blogger itu kan disitulah kredibilitasnya mereka gitu kan. Great. Kalau enak bilang enak, kalau enggak ya emang ya terus dia kan cuma menjelaskan apa yang dia lihat ya videonya, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Tapi kok ditanggepinnya begitu. Gitu lah ya. Tapi kalau kita melihat ya, ada si siapa nih, Juju dulu, ini wajar. Iya. Dia kan melakukan ini. Tapi satu sisi sih, ya resiko kalau saya punya warung, didatangin orang, dibikin sama orang apa, review segala macam ya. Mungkin kalau dulu ya kita seenaknya kita aja gitu. Tapi sekarang kan media sosial udah kemana-mana. Nggak ada larangan orang mau Iya. ini gitu kan, mau segala macam gitu. Selama tidak menjatuhkan kita ya. Ya, gitu. Dan undang-undang ITE itu kan kalau sifatnya dia real, dia nggak bisa dituntut. Iya kan memang ya pada kenyataannya Iya. gitu kan, bukan ditambah-tambahin, bukan diedit gitu loh segala macam gitu. Ya kan coba bayangin ya, kalau misalkan semua food blogger nih bilang pas datang ke sana, oh ya enak banget, tempatnya enak, harganya murah gini-gini. Kamu kebayang nggak misalkan ada orang nih yang ibaratnya dia nabung nih, aduh pengen banget nih datang ke sana nih, dia tabung lah duit dia nih ya, mau ngajak keluarganya, yuk ke tempat yang viral itu yuk. Tapi setelah nyampe sana, terus dia kecewa, zong, bayarnya mahal, kan kasihan kan gitu ya. Kalau buat orang yang punya duit banyak sih ya nggak apa-apa lah gitu ya kan, coba-coba yang lagi viral lah. Makanya kalau Bunda sendiri pribadi sebenarnya nggak terlalu percaya sih sama yang viral-viral gitu kalau untuk makanan. Tapi gini ya, ini pengalaman dunia apa, makanan gitu. Ada yang disebut dengan silent killer itu dimana orang ya, misalnya gini nih, yang paling hoki itu adalah ketika ada orang datang kita ngasih tahu ini salah loh. Itu hoki banget. Iya, karena kita tahu Kita tahu, kan. Kita bisa improve gitu. Tapi yang silent killer itu adalah dimana orang datang terus dia tahu ini nggak enak, terus dia diam, dia pergi, terus kemudian dia ngomong di belakang sama orang. Itu lebih silent killer lagi. Nani? Nggak bisa Kita improve. nggak tahu dan kita pede-pede aja kan, Iya. oke nih kok makanan gua oke nih, banyak bang datang mau datang aja gitu kan. Nah itu yang disebut kalau misalnya tiba-tiba restoran sepi, nah tiba-tiba yang disalahin ada yang naruh apalah, yang inilah, padahal dianya begitu. Nah itu satu. Yang kedua, kebiasaan orang-orang kita nih, begitu mulai booming, sombong. You. Sama kayak misalkan yang si suku-suku ini kan manajer, ini mah staff syndrome nih, merasa dirinya banyak pengikut apa segala macam, jadi kayak sama orang tuh ngerendahin. Gila loh kalau ngeliat ekspresi dia waktu ngesalahin, dia ngeliat foto orang itu parah banget. Dia cepet aja kali mana nih kalau kata netizen gini kan, lu operasian semua juga gitu kan, ngetawain orang. Kalau misalkan sebang sama Meggy sama Nia Ramadhani mana kayak nggak apa-apa. Karena emang cakep gitu ya, gitu ngetawain orang gitu. Tapi kan tetap aja kayak anak kecil tau nggak, kalau kita SD tuh berantem sama teman, kita kalah terus kita ngata-ngatain bapaknya kan. Atau ngata-ngatain pesek hidungnya atau apa gitu kan, kayak gitu tuh. Iya, makanya kita aduh astaga. Jadi rame lah nih ceritanya gara-gara si Madun ini. Tapi si Bang Madun ini dia tuh nggak mau mengakui kalau itu emang apa ya, emang terjadi seperti itu,
dia nggak ngakuin gitu kan, kita ngasih plastik merah dia tetap ngotot, kalau itu nggak mungkin, padahal kan udah direkam video ya nyata gitu loh. Itu loh sebenarnya yang bikin kayak kenapa nggak diiyain aja, maksudnya kayak ya kalau emang kita salah kita akuin, terus kita mau ngapain nih buat improve gitu ya kan. Kalau nggak salah anaknya yang perempuan udah konfirmasi deh. Udah minta, Dia ada kok cerita tuh kalau nggak salah kita dulu ya, pokoknya apa sama enggak, si Juju sama Juju bilang terima kasih masukannya, soalnya kita melakukan perubahan. Dia bilang oke itu kok. kan enak kan gitu loh, kayak gitu kan enak gitu ya. Janganlah karena misalkan kita food blogger terus kita deket sama owner segala macam, jadi kayak kita oke kasihan yang punya bisnis juga gitu kan, dia nggak bisa tahu improve-nya apa. Iya, justru ada kayak gitu tuh malah bangun loh. Bangun gitu. Terus kata netizen gini, gue sih lebih percaya review ini si Kaden tuh ya katanya, karena dia kan sering makan katanya juga resto-resto yang kayak resto yang kayak fine dining sama macam gitu, jadi kayak referensi lidahnya itu lebih banyak gitu ya. Karena emang kalau jadi food blogger ya emang kita harus punya referensi lidah itu yang banyak sih gitu. Iya, jadi apapun sih sebenarnya. Iya, harus ada upgrade terus pengetahuan. Iya, pengetahuan upgrade terus ya kita harus ya kalau kita brandingkan diri sebagai food blogger ya kita harus ini kan benar-benar tahu gitu. Terus itu yang kedua harga. Nah, harga sebenarnya relatif ya. Kalau makanan itu harga relatif. Misalnya kayak gini, pernah sekali kita makan, ingat pernah makan tuh harganya mahal. Yang Hotel Nusantara jadi ikan maus 600.000. wah, tuh. Itu terkaget. Oh bukan, itu di Daping ya, Di Daping, kita pernah makan kan? Ya. Sampai kita bayar pun kita kaget. Tapi sebenarnya kan masak enak. Tapi karena enak jadi Iya. oh ya udahlah. Tapi Cuman setelah itu kita udah tahu oh berarti next time kalau kita lagi duitnya pas kita nggak makan di situ, nggak makan menu itu gitu. maksudnya, oh mahal ya, tapi rasanya enak. Sampai kita makan pun kita bilang kita nggak Gila enaknya enak nih, kita enak nggak gitu. mikirin harga gitu. Pas bayar baru kita kaget. Oh, memang benar Iya, wajar. iya. Itu shock sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Ya udah dia nggak masuk mulut ini tapi enak ya udah buat badan lah gitu kan. Terus kayak banyak sih yang sudah pernah bisa makan enak, mahal, Ya, tapi enak ya nggak masalah. Oh ya nggak apa. Lebih seneng lagi kalau dapet yang harganya oke terus rasanya enak nih. Itu tuh Kerja bener-bener bagus rezeki itu. banget, rezeki banget lah gitu. Kayak kita makan mau kemana yang kita ke Pangandaran ya? Hah? Yang kita makan di pinggir iya, jalan. Iya, pinggir jalan tuh tete-tete Cianjur, Iya, tete-tete Cianjur, Tuh cabenya enak banget. murah, enak banget, sambalnya enak gitu. Itu enak gitu. Pernah juga sih kita jong juga kayak di restoran, oh ini tuh enak tempatnya gini. Yeah. Datanglah kita nih ikutin yang sudah pas nyampe di sana. Oh shit, not good. Nah, Gini doang. Oh ya udah gitu. Susah sih emang kalau makanan, harga, rasa itu tergantung pengalaman kita sih. Kita udah pernah makan di mana aja. Maksudnya itu akan berpengaruh loh sama lidah kita untuk maksudnya apa ya memori. ya, memori. Kayaknya kurang deh karena kita pernah makan di tempat lain yang lebih enak gitu kan. Terus makan di tempat lainnya lagi beda. Ya, sama kayak misal makan rendang. Kita makan rendang belum pernah makan di yang di Bukit Tinggi yang di Bukit kapal Tingginya, langsung. di kapal atau di mananya Ya, gitu. itu beda kan. Tapi begitu kita udah dari sana, balik lagi makan tempat lain pasti akan berasa Kan bedanya. berasa, itu gini ya Iya. rendangnya. Nah, Tuh. Tapi rumah makan di sini pun yang mengaku kapau pun beda-beda rasanya. beda-beda. What? Ya, kayak pertama waktu makan di kita kaget kok rasanya kayak rasa-rasa kari-kari Melayu gitu ya gitu. Bener baru pertama makan rendang jenis kayak gitu. Di Majamba Kapau beda lagi, rendangnya tuh ya kan beda lagi. Terus habis itu di Narendang beda lagi gitu. Jadi masing-masing rumah makan ya beda-beda juga. Tapi begitu makan rumah makan Yang kapau di asli, langsung kapau asli, wah. lewat semua deh pokoknya rendang-rendang yang ada di restoran itu lewat. Karena ternyata emang sebeda itu ya, nah, sebeda itu ternyata dari tekstur, dari warna, dari rasa itu. Jadi kalau makanan sih kalau menurut Bunda sih memang pengalaman kita tergantung memori lidah. memori ya. Jadi nggak ada makanan yang enak dan nggak ada makanan yang nggak enak. Yang ada sih cocok dan nggak cocok di lidah. Ya, kita pernah atau enggak gitu kan gitu. Beda lah. Sama kayak ini aja lah kayak makanan khas daerah buat Bunda nih enak Iya. karena dari kecil tuh Bunda makan itu Iya. gitu kan. Belum tentu kamu nih yang orang pertama kali Bunda ajak terus makan itu kamu suka karena kamu belum pernah merasakan kenangan memorinya Iya. gitu kan. Beda.
Cuman memang kalau yang kemarin itu kalau menurut Bunda fair sih, ketika orang banyak bilang ini harganya nggak sesuai. Kenapa? Karena pengalaman makan itu kan juga termasuk kayak suasana, kebersihan, kenyamanan, Wah. gitu kan. Mereka nggak dapet gitu dengan bayar segini. Ini gue makan di mall langsung katanya ada AC, tempatnya bersih, toilet bersih, nah kayak gitu-gitu loh ya. Gitu. Boleh sih lo ngasih harga mahal, cuman nih kita sebagai pengunjung tuh dapat apa nih lebihnya gitu, pengalaman apa nih yang kita tuh bakal inget gitu kan, yang bikin kita tuh balik lagi ke sana, nanti kita kapan-kapan kalau ada duit kita makan situ lagi ya gitu. Bukan karena terkenalnya ya. Ini sih emang rata-rata kebanyakan datang sana kayaknya ibu-ibu yang kayak gue ngefans banget nih banyak kopsa gitu, pengen foto bareng gitu loh sebenarnya itu gitu. Makanan tuh lidah. Iya, pengen foto. Kamu ingat nggak dulu juga fenomenal kue artis? Oh iya, wah itu mah mainan semua. Itu mah, tapi kita nggak pernah nyoba, sekali doang. Pernah kita nyoba. Waktu siapa? Adek datang. Adek datang terus pacarnya mau nyoba ini. Waktu kita apa ya waktu punyanya ini lah, pokoknya adalah salah satu artis yang punya di Bandung. Tapi nggak usah sebutin, nanti kita kena ini. Ada lah mau coba biasa aja. Coba, justru Bunda waktu itu bilang kamu kok kayak rasa sunlight. Itu juga kalau nggak karena nganterin orang juga nggak tertarik, karena ini nggak tahu, kalau Bunda sih emang orangnya suka makan ya. Dulu tadi waktu di Batam lah, anggaplah di Batam aja dia, aduh Bunda tuh suka makan, surga makanan lah. Batam, Kalau Pinang. ya kalau kalian pengen bener-bener ngerasain tuh rasa seafood yang bener-bener enak, waduh itu udah nggak ada lawan deh. Jadi Bunda kalau udah makan seafood di sini ya, Yang baru kita tahu ya daerah yang Batam. baru tahu Kapri. Kepri itu udah nggak ada lawan lagi mulut Bunda. Terus kayak misalkan makan makanan Medan deh, soto Medannya, misonya, terus Bunda nyoba makan di tempat lain yang di sini kayak kok beda ya gitu. Apalagi pernah makan langsung di Medannya kayak gitu-gitu tuh udah beda deh, udah beda banget gitu. Jadi waktu pas kue artis itu agak zonk sih sebenarnya gitu, gitu. Dari segi ukuran, pokoknya antara foto waktu promo sama aslinya itu berbeda sih menurut Bunda. Waktu ngerasain kok ini rasa sunlight sih gitu. Dan itu dong tuh sekali-kalinya beli kue artis, habis itu nggak pernah lagi, karena memang ya balik lagi kalau menurut Bunda yang viral belum tentu enak, karena dia besar di promo. Terus dia pakai artis yang notabene tuh ya orang siapa sih yang nggak kenal, terus ada efek kayak apa ya, kalau misalkan punya foto nih harus jadi gini, kayaknya tuh keren banget gitu kan, buat diposting di medsos gitu kan, kayaknya tuh keren gitu. Makanan adalah berhubungan dengan lidah dan perut. Iya kalau buat kita ya. Cuman kan ada beberapa orang yang kebahagiaannya itu ya, pokoknya apa ada yang viral tuh gue harus ikut. Apa sih FOMO gitu ya? Bilangnya ya kalau nggak salah ya orang zaman sekarang ya. Kalau nggak tahu, kalau Bunda sih udah hampir nggak pernah sih FOMO-an gitu. Aku mah yang penting kalau makanan itu enak dan kenyang. Pokoknya enak aja. Emang doyan banget sih. Nyemil, makan, masak tuh udah doyan. Dari SD memang udah doyan banget. Ke dapur udah dari SD. Nanti kita mau nyoba kan, rendang kan. Kita mau bikin rendang. Ya, aku mau coba nih. Ininya bumbunya bumbu kapau ya. Wow. Khasnya tuh khas kapau ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kan ada orang bilang tuh khas kayak kumbu, kapau, terus apa lagi ya? Kapau, payak kumbu, apalagi ya dia kalau sate kan Pariaman. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi masing-masing daerah itu dia punya cita rasa yang kadang-kadang tuh khas ya dan berbeda. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau tahu, misalnya teman-teman pada pengen nyoba yang bumbu yang kapau ya kan, aku nanti mau coba lah. Selama ini kan masak cuma buat keluarga ya, keluarga deket gitu kan, keluarga ini belum pernah sih nyoba buat yang orang-orang. Kita coba go public. Aku mau coba untuk go public ya. Ya siapa tahu kan pada penasaran pengen mencoba. Aku sebenarnya Padangnya Padang Pariaman, Bapak. Cuman mertua ini suami aku ini asli tipak orang Kapau. Kapau itu daerah mana? Kapau itu Bukit Tinggi ya. Emang kalau kalian nih ketemu sama orang Padang ya, terus misalkan kita waktu itu ketemu lah sama tetangga kita ya makan di restoran Padang. Terus habis itu waktu dibilang ditanya asli mana, terus suami aku bilang kan asli Kapau. Wah itu udah suguhnya tuh untuk makanan Padang tuh udah paling enak. Nah, jadi emang terkenalnya gitu ya. Cuman ada beberapa daerah kan kayak Kumbu, Padang Panjang, Panjang, Padaman, gitu. Tapi ya
kalau dibilang ya semuanya nasi Padang sih. Padang, cuman pasti ada khasnya Ya, kan, beda-beda. beda. Sate aja beda, sate Pariaman. Sate Pariaman, cuman Sate- yang ngetop sate- sate Pariaman. Ada nih sate Dangung-Dangung. Oh iya, Bukit Tinggi dan Ah, ngomong kan ya. nggak pernah nyoba. Itu dia kayak pakai ada kelapa ya gitu kan, Iya, jadi iya, dagingnya di kelapa. Jadi kalau di Surabaya dulu juga ada tuh, Bunda Ah. sering makan tuh sate on the Mohan tuh sate depan. Itu dia juga pakai sate klopo Iya, gitu iya, kalau iya, di sana iya. namanya. Nah kayak gitu tuh. Cuman jarang ketemu kalau sate Jarang, Dangung-Dangung. Lebih banyak tuh sate Pariaman. Pariaman. Ajo Pariaman. Gitu guys. Jadi gitulah, jadi kadang-kadang tuh kita kalau misalkan nyari mau makan, kadang-kadang sih ada sih perasaan tapi penasaran ya emang bener enak, cuma kadang mikir daripada duitnya kebuang-buang, kita makan di tempat yang kita udah tahu pasti enak aja Iya. tuh gitu. Kadang-kadang gitu, jadi sekali lagi ya yang viral belum tentu Belum tentu enak. benar. Kadang-kadang kan kalau misalkan ada yang di endorse datang gitu, lu Nah. mau nggak mau lah harus ngomong yang Ngomong baik-baik yang lah. baik semua. Tapi sebenarnya kalau menurut Bunda ya, selebgram, misalnya food blogger lah ya, atau selebgram food blogger terkenal yang ngeritu gitu, konten kita di endorse dibayar, harusnya tuh baiknya itu tuh ada kayak ininya gitu loh, penilaian gitu loh. Jadi kita datang kan, kita coba gini, terus kita nemu misalkan nih yang kurang-kurangnya, kita ngomong dulu kan ke orangnya, setelah dia perbaiki segala macam, barulah kita terima itu endorse-nya, bilang ini enak gini, karena udah sesuai nih dengan standar kita. Emang semua orang bakal terima digituin? Enggak Nggak sih, juga. pengennya kita bayar, ya lu kalau ngomong yang baik, gue yang penting banyak membeli Iya. gitu kan. Dan seharusnya kan kalau menurut Bunda, tapi itu terlalu idealis ya, tidak mungkin dilaksanakan di lapangan. Tapi kadang suka gedek juga tau nggak, ngeliat orang yang review hotel-hotel tuh. Nah. Oh, nginep ke staycation di hotel mewah ini cuma 300 ribuan. Mana ada, lu cek aja dong di Traveloka segala macam. Harga 1,2, jadi 300 ribu itu satu kepala, kalau berempat Nggak berempat jadi 300. jadi 1, berapa gitu kan, beda. Jadi maksud Bunda tuh gini, jangan ngasih informasi yang misleading gitu lah. Oke lah, memang orang pasti akan tertarik kan ngeliat sampai habis itu konten ya gitu kan, karena gimana nih 300 ribu hotel mewah nih 5 star lah, ada kolam renang, private pool gini 200 ribu, di mana? Lu cek aja loh di ini segala macam, harganya jauh-jauh beda gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak gitu-gitu kayak PHP ke orang nggak sih, kasihan kan orang yang kayak bilang, nanti kita kesini 300 ribu, udah nyampe di sana 1,2, hah? Jong dong orang kan, kalau yang nggak pakai ngecek-ngecek lagi gitu kan. Ya gitulah zaman sekarang ya. Iya, memang sih kalau misalkan kita nge-review hotel terus bilang, oh kita habis staycation di hotel ini bagus banget, ada private pool, ada mini zoo, itu 2 juta per malam, siapa sih yang mau ngedengerin gitu, kayak ya iyalah harga segitu. Tapi kalau misalkan dibikin cuma 300 ribu per malam, per kepala. Banyak loh yang kayak gitu loh, Oh, iya, iya. review hotel tuh Tapi banyak. sekarang gini, mungkin pertanyaannya, sebenarnya kalau mau review itu harus jujur atau enggak sih? Jujur kalau kita harus jujur, karena gini, pertama kita terutama kalau kita tuh kayak selebgram atau apa yang kita udah banyak followers ya kan, otomatis kan orang ngelihat kita kan, orang maksudnya kayak ngedengerin kita segala macam. Kalau kita nggak jujur, kita ngebohongin orang, teman ini makanan nggak enak, bilang enak-enak, terus orang datang beli kecewa, kan kasihan. Terus gimana dong sama yang di review? Yang di review, makanya kata Bunda kalau Bunda sih anaknya misalkan dapat ya nggak tahu juga ya, tapi namanya orang butuh duit ya, jadi ya udahlah yang penting duit masuk, enak-enak gue bilang enak aja lah, yang penting gue dibayar, ya nggak? Apa sih demo? Bukan. Buy one KFC. Oh KFC promo tuh, Oh iya tuh. ya kan, gitu loh. Harus jujur sih kalau menurut Bunda, objektif lah gitu. Cuman mungkin memang sebelum misalkan konten itu dia publish, terus misalkan ada yang kurang-kurang, menurut Bunda sih biasanya dia ngomong dulu ya, ngomong ke ownernya gitu kan, atau segala macem gitu, ini tuh kurang gini-gini ini, perbaikin dulu, nanti kalau udah diperbaikin baru deh gitu dia publish gitu video reviewnya gitu. Jadi orang nggak kecewa-kecewa banget pas datang. Terus nggak laku dong. Ya gimana ya, kalau bilang enak-enak Follower nggak nambah. iya sih gitu. Ya itu juga sih. Tapi sih memang ada beberapa orang bilang zaman sekarang itu yang menjadi barang langka adalah kejujuran. Ya, karena semua sekarang ya yang penting duit aja sih. Yang penting duit. Kalau udah berhubungan sama duit, apapun dilakukan. You. Aja sih, gitu. Ya udahlah gitu, enak-enak gue bilang enak aja lah, katanya gitu, penting gue dibayar. Masalah ada orang datang jauh-jauh ke sana tiba-tiba ketipu tiba-tiba urusan. ketipu nggak enak, udah amat lah. Udah amat lah. Nah itu loh sebenarnya, ya sebenarnya itu juga sih susahnya ya, konflik antara
Tapi ya gitu lah. Ya tapi sekarang balik lagi ke kita gitu kan. Kita masing-masing orang ini dikasih akal nih untuk berpikir benar nggak ya gitu. Juga bisa browsing, cari di Google review Iya, kan, yang cari gitu. cek segala macam. Yang viral sih belum tentu benar. Ya kadang-kadang juga banyak yang flexing lah buat narik orang, ya kayak gitu lah. Tapi sebenarnya bukan itu ya alasan kita kenapa kita nggak pernah mau review tempat yang kita datangin ya. Kayak yang kita lakukan adalah hanya bercerita selama perjalanan, ngasih tahu nih tempatnya, di jalannya, ya kan. Tujuan kita sebenarnya bukan itu, karena udah banyak tuh yang jadi food blogger review itu udah banyak. Kita sebenarnya nggak terlalu tertarik sih di blogger gitu, kita suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan, Suka makan juga sih suka sebenarnya. makan, suka jalan-jalan. Ya banyak juga sih sebenarnya teman-teman makan yang kita oke gitu-gitu, cuman ya kayak nggak mau ribet aja sih reviewnya. Ya sih kalau udah sih lebih kayak ini aja sih, kayak tanggung jawab sosial. Tapi mungkin ya nggak tahu, terserah netizennya aja. Kalau bisa mau dong di review tempat Reviewnya itu nggak ya apa-apa sih, udah. review, tapi Silakan sesuai komen dengan ya. kita ya. Nah, Cuman ya kita sih kalau nge-review to be honest aja ya, kita Iya. berdua ini mulutnya agak pedes ya. Jadi to be honest, orang juga kalau udah kenal Bunda juga tahu lah mulut Bunda kayak gimana gitu kan. Ya cuman bukan mulut yang ngata-ngatain atau apa ya, kalau katanya begitu ya mau diapain, mau dibagus-bagusin gimana. Makanya aku punya temen tuh nggak terlalu banyak karena aku suka ngomong belak-belakan. Oh my god! Jadi susah gitu, kadang-kadang takut gitu, bukan apa-apa ya kita takut keceplosan. Ya. Takut keceplosan aja sih. sebenarnya tujuannya ya tergantung pola pikir sih. Mau yang mana. Kalau mau berkembang ya mesti banyak punya masukan kan. Tuh. Tapi kalau mau hidupnya gitu-gitu aja ya nikmatin lah jilat-jilatan itu. Ya kan, oh ini bagus padahal enggak. Iya. Gitu. Ya kembali lagi ke pemirsa. Nah kita udah masuk nih, dikit lagi kita nyampe nih tempat apa? Berbahan. Ini daerah apa nih? Bancuy. Bancuy. Apa gimana sih ngomongnya? Bancuy. Ini 7 tahun di Bandung tapi pengucapan lafalnya tuh susah banget loh. Bancuy. Berarti kita ketahuan bukan orang asli sini gitu. Iya agak susah gitu nyebutnya. Di Bancuy ini itu kalau kalian tuh nyari ini spare part tuh banyak. Ya, Jadi spare kayak part. toko-toko Toko bangunan. Nah itu lengkap. Listrik. Ya listrik lampu di sini tuh terlengkap di sini di Bandung. Terus nanti di Bancuy ini tuh juga ada pabrik kopi aroma. Oh, Jadi tuh iya. kopinya orang Bandung tuh lumayan terkenal, kopinya Iya, lumayan iya. enak. Kita belum ini kita. Belum datang ke tokonya, cuma kita beli. Jadi belinya tuh di komplek tuh ada yang jual gitu. Jadi beli sama tetangga lah gitu. Ada Cuma yang kalau jual. pabriknya ada di sini gitu. Tempatnya bagus loh, masih bangunan-bangunan Jadul ya. bangunan-bangunan jadul. Oke, ini kita masuk Ini ke daerah Pasar Baru. Pasar Baru. Daerah Pasar Baru. Banyak jajanan. Tapi kalau hari Senin dia rapi karena ada Ya. ini razia itu oh, ya. Satpol PP. Itu kalau di selain hari Senin ramen yang jual. Oke. Ini kalau nyari baju sini murah-murah sini nih. Pasar Baru ya. Perlengkapan. Banyak sih. Apa ini haji apa sih oleh-oleh haji Oleh haji dan segala macam. Ya, terus ini juga deket tuh Jalan Alkantiri itu kan ada yang ngetop tuh rondenya. Terus habis itu juga ada warung kopi Purnama tuh deket sini. Oh iya iya. Ya itu juga warung kopi jadul dan itu Nah. enak. Bakminya enak, aromanya enak. Enak lah, aduh kalau udah masalah makanan mah aku tuh gimana ya? Hobi banget, hobi makan. Banyak nih yang jual nih di sini, kue cubit, kue pancong, gitu. Sepi kan tuh kalau ada. Oke guys, kita kerja dulu ya. Nanti baru kita lanjut. Nggak terekam ya tadi ya? Ada kerekam suara kecil Suara bunda tadi ini. jualan Sudah di apa? di Indian. Di nomornya sudah nih.
Nah ini kita udah masuk nih daerahnya nih. daerah Kodime. Aku sini angkatannya. Heeh. Ini cocok loh rumah-rumah ini ya. Rumah tua. Ya, rumah tua. Aku mau nih kalau ada yang dikontrak pindah ke sini nih. Ada nggak nih dikontrak? Jangan kontrakin dong, yang ngasih lah. Ini tolong nih, perawat. Oke. Ya ada respon kan di sana aku mampir lah. Jalan jauh kan? Itu ada Pulang sate aja, domba Garut. Pulang kan pulang. Sate domba Garut ya. Yep. Dan formnya ini udah jarang jadi cuman banyak loh ini tempat-tempat makannya banyak banget di sini lumayan. Tempat-tempatnya bagus sih. Dan kita dapat parkiran. Aku hari ini mau nyoba soto padangnya. Nah, jadi gini ya, soto padang dari dulu Bunda itu udah keracunan soto padangnya ini. Kalau di Bukit Tinggi itu di Benteng ya, rumah makan Ya, family. Nah, ya. itu udah mantep lah, udah nggak ada lawan. Terus waktu di Jakarta nemu kita yang di Subang, yang Oh, di iya, iya. Kalimalang itu mantep banget, rempahnya berasa banget. Nah, selama tinggal di Bandung belum ada nemu yang oke. Terakhir nemu yang di Pati Ukur ya, Ya. yang di Ujang. Nah, ini hari ini aku mau nyoba nanti makan soto padang di sini. Jadi Ini ada guys, banyak tempatnya keren dah. ada hotel Dawani. Lucu sih tempatnya. Makanan ini sih main oke, cuman kalau es campurnya Bunda kurang masuk di Bunda. Kurang seger. Tuh rumah sebelah tuh, seberang tuh. Saya bawa aku ini. Oke guys, kita makan dulu. Nanti kalau review tergantung kalian. Kalau kalian minta review kita review. Kalau enggak ya enggak. Kita nggak mau review sebenarnya. Aku takut nanti Bukan takut sih. Ya. takut di Oke guys,